Om Swastiastu. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Niputu Deomna Silva dari kelas 10 IPA 3 nomor absen 31. Baik, dalam kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya, yaitu pertama, Imade Bandeswaryo, kedua, Imade Winarte, ketiga, Ninyoman Mirayanti, keempat, Niketut Clara Alinda, dan terakhir, Imade Dwika Arisentana akan mempresentasikan PPT yang sudah kami buat dengan materi, impuls, dan momentum. Presentasi pertama akan dimulai dari saya. Baik, dalam presentasi atau PPT ini terdapat beberapa hal yang akan kami sampaikan. Pertama, yaitu ada pengertian impuls. Kedua, yaitu pengertian momentum. Ketiga, yaitu hukum kekekalan momentum dan tumbukan. Keempat, aplikasi hukum kekekalan momentum. Dan terakhir, yaitu jenis tumbukan beserta contoh soal. Baik, sekarang akan saya jelaskan mengenai pengertian dari impuls. Apa itu impuls? Impuls adalah peristiwa gaya yang bekerja dalam waktu yang sesaat. Gaya kontak yang diberikan suatu benda dalam waktu singkat dinamakan gaya impulsif. Apa itu gaya kontak? Gaya kontak adalah gaya yang timbul ketika dua permukaan saling bertemu. Makin lama gaya impuls bekerja, makin cepat benda tersebut untuk bergerak. Hasil kali gaya yang bekerja pada benda dengan waktu kontak disebut impuls, dilambangkan dengan huruf I. Secara matematis, impuls dapat ditulis I sama dengan F dikali delta T. Keterangannya, I sama dengan impuls dengan satuan Newton, F sama dengan gaya yang bekerja pada benda dengan satuan Newton, delta T sama dengan waktu kontak dengan satuan sekon. Berikut merupakan contoh gaya kontak. Baik, lanjut akan saya jelaskan mengenai pengertian dari momentum. Apa itu momentum? Momentum adalah ukuran kesukaran untuk mendiamkan atau menggerakkan suatu benda. Momentum termasuk besaran vektor dengan arah momentum searah dengan arah percepatan. Misalkan, bola bergerak ke timur, maka arah momentum adalah ke timur. Terlihat seperti GIF yang sudah ada dalam PPT. Secara matematis, momentum dapat ditulis sebagai berikut. P sama dengan M kali V. P sama dengan momentum dengan satuan kilogram meter per sekon. M sama dengan massa benda dengan satuan kilogram. V sama dengan kecepatan dengan satuan meter per sekon. Sekarang akan saya jelaskan mengenai hukum kekekalan momentum dalam tumbukan. Tumbukan adalah peristiwa bertemunya dua buah benda yang bergerak. Impuls akan mengubah momentum benda, berarti jika tidak dipengaruhi impuls, momentumnya kekal atau kecepatannya tetap. Keadaan ini dapat dituliskan sebagai persamaan I sama dengan 0, maka P awal sama dengan P akhir. Persamaan yang saya sebutkan tadi dikenal sebagai hukum kekekalan momentum. Pada tumbukan, dua buah benda, selama benda A dan B saling kontak, maka benda B menggerakkan gaya pada bola A. Sebesar FAB sebagai gaya reaksi, bola A mengerjakan gaya pada bola B sebesar FBA. Kedua gaya sama besar tetapi berlawanan arah. Menurut hukum 3 Newton, secara matematis dapat ditulis FAB sama dengan min FBA. FAB delta T sama dengan FBA delta T. Impuls A sama dengan impuls B. MA VA aksen dikurangi MA VA sama dengan min dalam kurung MB VA aksen VB aksen dikurangi MB VB MA VA plus MB VB sama dengan MA VA aksen plus MB VB aksen. Terdapat dalam PowerPoint.
Berdasarkan persamaan di atas, jumlah momentum A dan B sesudah tumbukan adalah sama atau konstan. Hukum ini disebut hukum kekekalan momentum linear. Hukum ini menyatakan bahwa jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada suatu sistem, maka jumlah momentum sistem tersebut adalah konstan atau tetap. Berikut merupakan contoh sederhana penerapan dari hukum momentum linear, yaitu pertama ada peluru yang ditembakkan dari senapan. Kedua, ada bola bisbol yang bertabrakan dengan tongkat pemukul. Terdapat keterangan gambar pada PowerPoint. Hukum kekekalan momentum banyak diterapkan dalam berbagai bidang teknologi pada roket. Prinsip terdorongnya roket memenuhi hukum kekekalan momentum. Ketika roket diam, momentumnya sama dengan nol. Berdasarkan hukum kekekalan momentum, persamaannya dinyatakan sebagai berikut. M1 V1 plus M2 V2 sama dengan 0. M1 V1 sama dengan M2 V2. Kecepatan akhir yang dicapai oleh roket tergantung pada semburan gas dan jumlah bahan bakar yang dibawanya. Perbedaan jenis tumbukan disebabkan oleh perbedaan sifat benda yang saling bertumbukan. Pada setiap jenis tumbukan berlaku hukum kekekalan momentum, tetapi tidak selalu berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Dengan kata lain, total energi kinetik tumbukan tidak sama dengan total energi kinetik setelah tumbukan. Tumbukan lenting sempurna. Dua benda dikatakan melakukan lenting sempurna jika momentum dan energi kinetik kedua benda sebelum tumbukan sama dengan momentum energi kinetik setelah tumbukan. Intinya, pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Pada peristiwa tumbukan berlaku hukum kekekalan momentum sebagai berikut. M1 dalam kurung F1 plus F1 aksen dalam kurung F1 min F1 aksen sama dengan M2 dalam kurung F2 aksen plus F2 F2 aksen min F2. Tumbukan tidak penting sama sekali. Suatu tumbukan dikatakan tidak lenting sama sekali apabila dua benda yang bertumbukan bersatu atau saling menempel setelah tumbukan. Besar koefisien resitus pi pada tumbukan tidak lenting sama sekali adalah 0 atau dalam kurung E sama dengan 0. Salah satu contoh tumbukan tidak lenting sama sekali adalah ayunan balistik. Persamaan yang terkait dengan ayunan balistik sebagai berikut. Fp sama dengan dalam kurung MP plus MB dibagi MP kurung tutup akar 2GH. Keterangan Fp sama dengan kecepatan peluru atau ms. MP sama dengan massa peluru atau kilogram. MB massa balok kilogram. G sama dengan pencapaian gravitasi atau ms kuadrat. H sama dengan ketinggian balok atau dalam kurung m. Tumbukan lenting. Sebagian hukum kekekalan momentum dapat berlaku pada peristiwa tumbukan lenting sebagian, dengan anggapan bahwa tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda-benda yang bertumbukan. Namun, hukum kekekalan energi kinetik tidak berlaku pada tumbukan lenting sebagian, karena ada perubahan energi kinetik saat tumbukan. Sifat tumbukan lenting sebagian adalah di antara lenting sempurna dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Dengan demikian, besar koefisien restitusi pada tumbukan lenting sebagian dapat dinyatakan sebagai 0 kurang dari restitusi kurang dari 1.
Contoh soal. 1. Bola kasti bermassa 50 gram mula-mula bergerak ke kiri dengan kelajuan 3 m per s. Kemudian, bola dipukul dengan gaya sebesar F. Berawalan dengan gerak bola sehingga kelajuan bola berubah menjadi 6 m per s. Apabila bola bersentuhan dengan pemukul selama 0,02 sekon, tentukan besar gaya rata-rata yang dikerjakan pemukul. Penyelesaian. Diketahui M sama dengan 0,05 gram. F1 sama dengan min 3 m per s. F2 sama dengan 6 m per s. Delta T sama dengan 0,02 s. Ditanya F. Jawab. F delta T sama dengan M dalam kurung P2 min P1. F sama dengan M dalam kurung P2 min P1 delta T. F sama dengan dalam kurung 0,05 kg dalam kurung 6 min dalam kurung min 3 M per S 0,02 S. F sama dengan 22,5 N. Nomor 2. Bola A dan B masing-masing bermassa 400 gram dan 600 gram. Bergerak berawalan arah kecepatan bola A9 m per s ke kanan dan kecepatan B 7 m per s ke kiri. Setelah kedua bola bertumbukan, kedua bola menyatu dan bergerak bersamaan. Tentukan kecepatan saat setelah tumbukan kedua bola dan arahnya. Penyelesaian. Diketahui MA sama dengan 400 gram sama dengan 0,4 kg. MB sama dengan 600 gram sama dengan 0,6 kg. PA sama dengan 9 per S. PB sama dengan min 7 per S. Tumbukan tak lenting. Ditanya V dan arah. Jawab. MA VA ditambah M B VB sama dengan dalam kurung MA plus MB dalam V dalam kurung 0,4 kg dalam kurung 9 m per s ditambah 0,6 kg dalam kurung min 7 m per s sama dengan dalam kurung 0,4 kg ditambah 0,6 kg V dalam kurung 3,6 min 4,2 kg m per s sama dengan dalam kurung 1 kg P sama dengan 0,6 m per s. Sekian merupakan presentasi dari kami. Maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata atau kesalahan pengucapan rumus. Semoga dapat dimengerti dan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih telah menonton. Om Santi 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 Om.